Dalam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWFO Saka Filmon Mongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Shalom. Ya, Shalom Bapak. Kita akan belajar firman Tuhan dengan topik berani bersaksi yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Elia Yusak dari Salatiga. Kita akan awali dalam doa. Saya mohon kesediaan Bapak Anpal untuk memimpin dalam doa. Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama. Yesus Tuhan dan Allah kami, kembali kami dapat bersyukur untuk dapat mendapatkan kesempatan untuk dapat hadir, untuk dapat mendengar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, semuanya oleh kemurahan-Mu, kasih-Mu yang masih ada di dalam kehidupan kami. Dan kesempatan ini pula kami berdoa buat Bapak Elia bisa yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau memberkati juga seluruh saran media yang sedang kita perlukan masing-masing. Engkau memberkati semuanya. Biarlah Engkau memimpin lewat kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang kudus, yang setia, yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Anfal. Silakan Pastor Elia Yusak. Ya, selamat malam semuanya. Bentar, saya screen-nya udah kelihatan ya? Sudah. Ini. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bersaksi. Ini menarik sebenarnya. Kenapa? Karena dari beberapa kegiatan atau aktivitas di dalam gereja yang paling sering disampaikan, yang paling sering dihimbau, kemudian juga diharapkan untuk dikerjakan, itu selain berdoa, itu yang kedua yang masuk golongan yang paling sering adalah bersaksi gitu. Jadi nah, apa yang kita akan sama-sama pelajari tentang bersaksi? Sebelum saya menyampaikan soal bersaksinya, eh, ini kan judulnya memang berani bersaksi. Berani itu satu sikap gitu ya. Jadi kayak kesannya itu eh, semacam apa dorongan atau bahkan motivasi untuk seseorang atau orang percaya ini harus bersaksi gitu. Nah, tapi kebanyakan dari kita agak agak sulit bukan mengalami ya, agak susah untuk menyaksikan ya. Untuk beberapa gereja atau persekutuan itu yang memberikan ruang kesaksian itu jarang kita temui kesaksian-kesaksian yang apa ya mengalir begitu gitu kan terus gitu, atau ya kadang malah mengundang kesaksian dari luar gitu, artis bahkan, terus kemudian kesaksian yang paling viral-viral gitu untuk masuk di gereja jadi semacam entertain gitu. Jadi tidak menjadi sesuatu yang gaya hidup, bahwa kesaksian itu menjadi satu satu gaya hidup dalam kehidupan orang percaya gitu. Nah, yang saya pertanyakan adalah gini, ya ini sendiri juga ngalami gitu. Kenapa kita menjadi sulit berdiri? Itu kayak seakan-akan kita menanti-nanti sebuah peristiwa mukjizat, sebuah peristiwa yang natural, sebuah peristiwa yang spektakuler terjadi dalam hidup kita gitu. Terus kemudian wow gitu kan, terus kita pengen segera menyaksikan itu kepada Tuhan gitu. Kepada jemaat kita mau menceritakanlah hal-hal yang spektakuler itu. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa dalam hidup sehari-hari ya
Kalau diminta untuk bersaksi, jarang kita bisa bersaksi. Ada beberapa gereja yang saya pernah temui gitu, kalau diminta bersaksi malah nyanyi. Ya tidak salah nyanyinya, tetapi justru malah ruang kesaksian itu dipakai untuk ya mempersembahkan puji-pujian sebagai kesaksian. Ya itu eh, yang umum kita temui lah ya. Khususnya saya secara umum menemukan hal itu. Nah, kita lihat tentang bersaksi itu seperti apa. Ini kok punya saya jadi ngecil ya. Bentar. Bentar, share-nya ini nggak muncul di saya. Ya. Nah, oke. Ah, oke, saya sampaikan dua ayat ini dulu. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus juga telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi dipanggil ini masuk di dalam kelompok orang percaya. Terus kemudian ketika masuk dalam kelompok orang percaya, ada sebuah realitas atau kenyataan yang mungkin tidak menyenangkan, gitu. Dikatakan bahwa eh, kita akan mengikuti jejak Kristus. Jejak Kristus salah satunya adalah penderitaan. Ini kenapa menarik bagi saya untuk bercerita tentang kesaksian, karena ya sebelum saya menyampaikan apa sharing malam hari ini, saya cukup banyak baca buku tentang martir gitu loh. Ketika saya baca-baca buku-buku soal martir, kesaksian-kesaksian itu, agak heran aja gitu ketika saya melihat kesaksian-kesaksian yang sering ditampilkan itu tidak soal bagaimana Kristus itu diglorify atau dimuliakan gitu. Orang jadi bertahan dalam keimanannya dan segala macam lah. Ya kita tahulah kisah-kisah martir seperti apa. Salah satunya adalah penderitaan atau penganiayaan dan mereka bertahan gitu kan. Karena yang sering kita dengar soal kesaksian itu ya kalau nggak materi, kesembuhan, terus kesaksian-kesaksian yang kadang-kadang juga aneh-aneh gitu. Ke neraka segala macam. Kayaknya lain gitu. Ini Kristen yang lain mungkin. Atau golongan Kristen yang berbeda gitu ya. Nah, makanya saya tertarik untuk menunjukkan salah satu ayat yang harusnya menyadarkan kita bahwa ketika kita dipanggil sebagai orang percaya, kita sepaket dengan sebuah realitas, sebuah kenyataan bahwa kita dipanggil mengikuti jejaknya. Jejak Tuhan itu apa? Menderita, sebuah jejak yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan. Gitu. Tetapi ya kita memang diajar untuk mengikuti jejaknya, gitu kan? Terus ayat yang kedua, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai tujuan dan menyelesaikan pelayanan yang diterima dari Tuhan Yesus untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi Paulus itu berbicara bahwa sampai pada titik di mana dia tidak menghiraukan nyawanya, gitu. Sampai titik di mana dia tidak berpikir tentang dirinya sendiri, sejauh atau sepanjang kesaksiannya berbicara tentang kabar baik, hidupnya bicara soal Kristus, kesaksiannya tentang menyelamat bagi semua orang yang mau percaya kepada. Ini juga jarang kita temui orang-orang yang tidak menghiraukan nyawanya. Soal pelayanan-pelayanan terlibat banyak di misi,
awal-awal dengan saya terus kemudian terlibat di misi dan masuk di suku terasing pedang, nah, dengan teman-teman gitu. Nah, jujur saja masih rasa takut kalau sampai tidak bisa pulang. Sempat sama 3 bulan ada di Kalimantan, terus masuk ke daerah-daerah gitu. Terus kemudian ada sempat kita dengan teman-teman masuk ke Aceh waktu itu. Terus ya di banyak tempat gitu, nggak se apa ya, nggak sebesar yang saya pikirkan. Saya masih berpikir bahwa yang saya kerjakan itu ya sejauh-jauhnya hanya sebuah pekerjaan pelayanan gitu, bukan sampai berpikir tentang pokoknya terjadi pemberitaan di tempat ini, orang mendengar tentang Kristus gitu, tidak. Kalau boleh jujur, mungkin agak agak lebih banyaknya traveling, mungkin agak lebih banyaknya kegiatan yang buat saya satu adventure menyenangkan. Jadi kalau ditanya kepuasan siapa, sebenarnya kalau boleh jujur ya itu kepuasan saya secara pribadi atas nama pelayanan. Apakah saya sedang menyaksikan Injil kasih karunia? Saya pikir kalau saya evaluasi sekarang pengalaman-pengalaman saya, tidak juga. Karena lebih banyak atau lebih dominan saya menyukai petualangan itu gitu. Atas nama pelayanan, atas nama misi itu. Dan itu semacam apa ya? Semacam sebuah kegiatan yang memacu adrenalin gitu aja lah. Dan itu menyenangkan. Dan saya bisa balut itu dengan atas nama pelayanan. Jadi kalau ketika ditanya apakah saya memikirkan nyawa saya sangat memikirkan nyawa saya. Beberapa kali ketika uh, saya sempat pelatihan di daerah-daerah yang kantong-kantong agak sulit gitu, saya berpikir bagaimana caranya menghindar, bukan bagaimana caranya menghadapi itu tidak, tapi berpikir bagaimana caranya menghindar. Uh, kalau lagi kalau ditanya saya menyelesaikan pelayanan dalam dalam kapasitas kesaksian tentang karunia atau tentang sekali lagi saya mengakui dengan tidak agak banyak kesukaan saya secara adventure dan ada lebih banyak kepentingan dari orang-orang yang memenangi saya, kepentingan-kepentingan itulah. Jadi tidak sepenuhnya murni bahwa itu sebuah pelayanan kesaksian. Gitu. Ini ini saya berbicara soal ayatnya dan saya merefleksikan yang sebenarnya terjadi kalau saya berbicara soal kesaksian. Ya. Lalu saya mulai belajar sekali lagi sebenarnya bersaksi itu seperti apa gitu ya. Saya malam hari ini akan sharing dibagi menjadi 3. Pertama tentang mengapa kita bersaksi atau mengapa kita harus bersaksi. Lalu kedua tentang kekristenan dan kesaksian. Yang ketiga gagal menjadi terang dan garam. Ya. Mengapa kita harus bersaksi? Bersaksi itu secara definisi, ini saya rangkum dari beberapa bacaan saya, itu memberikan informasi, memberikan keterangan, memberikan pernyataan tentang suatu peristiwa, kejadian atau keadaan yang disaksikan atau dialami secara pribadi. Ya. Saya secara pribadi mengalaminya, saya secara pribadi menyaksikannya dalam upaya untuk menunjukkan kebenaran. Jadi dalam perjalanan hidup kita, kita itu selalu diketemukan dengan hal-hal yang apakah ini sebuah realitas kebenaran atau tidak, pencarian kebenaran. Dan ketika satu waktu kita bisa saja gitu mengalaminya atau menyaksikan kebenaran itu gitu.
atau kita lakukan pernyataan, informasi, keterangan untuk mencari atau menegakkan keadilan. Ya, ini bicara secara umum ya, kesaksian secara umum atau bersaksi secara umum, serta menyampaikan iman. Ya. Menyampaikan iman itu juga termasuk dalam bagian dari bersaksi. Jadi menyampaikan iman kita atau keyakinan kita atas apa yang telah dilihat, didengar, atau dialami. Jadi tindakan ini biasanya dilakukan kepada orang lain hingga di hadapan otoritas atau di dalam situasi hukum. Ini sebenarnya sebuah definisi yang umum sih tentang bersaksi gitu ya. Mungkin orang-orang yang di bidang hukum gitu ya, lihat definisi ini lebih lebih kena lah tentang orang bersaksi itu seperti apa sih gitu. Itu mereka memberikan informasi, keterangan atau pernyataan gitu kan, atas apa yang dia alami atau atas apa yang dia saksikan. Gitu. Kalau soal berbicara soal iman itu nanti kaitannya soal bersaksi yang kita nanti akan golongkan di dalam kekristenan, khususnya di dalam keberimanan atau beragama. Ya. Lalu kalau seperti itu, kesaksian kita nantinya bisa objektif atau subjektif gitu. Objektif itu artinya kita melihat, menyaksikan, menjelaskan segala sesuatu dengan sudut pandang yang memang realitasnya terjadi seperti itu. Maksudnya awalnya pasti objektif, tetapi oleh karena pengalaman-pengalaman kita biasanya nantinya akan terkait dengan subjektif. Nah, saya gunakan ini dengan pemikiran gini, khususnya dalam membagikan iman kita. Dalam membagikan iman kita, pengalaman-pengalaman subjektif kita atau pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan latar belakang ajaran yang kita terima, latar belakang apa ya, kerohanian yang kita terima itu mempengaruhi nanti kesaksian kita, gitu. Jadi kalau Anda ada di sebuah lingkungan di mana mereka terbiasa dengan hal-hal yang supranatural, ngeroh-ngeroh gitu kan, nantinya Anda atau kita itu jadi latah ketika kesaksiannya di arah-arah itu. Ya ngeroh lah, mimpi lah, visi lah, nubuatan lah. Jadi yang supranatural menjadi latah oleh karena ya lingkungan kita membentuk subjektivitas kita sehingga yang kita sampaikan tidak lagi objektif secara real tapi menjadi subjektif gitu. Objektif itu bisa diuji. Makanya dalam ruang hukum khususnya setiap kesaksian disaksikan oleh berapa pihak gitu kan untuk membuktikan apa kesaksian dari kesaksian kita. Kali di dalam kekristenan ini kita kan gitu. Lebih banyak hanya ya subjektifnya. Nah, saya pernah bukan menegur ya, saya cukup marah sama seorang dan cukup besar sih. Dia menyaksikan gitu dalam perjalanan pelayanan dia, wah saya ini hutang apa ya, $100 ya, hampir besar lah gitu, ukurannya besar sekali. Oh, nggak bisa gini, nggak bisa gini, tetapi Tuhan tolong. Nah, saya kenal orang ini, dia punya aset gitu loh. Dia punya tanah, dia punya gedung, dia punya perusahaan. Terus dia bilang, Tuhan tolong, ini apa maksudnya gitu. Nah, dia punya deposito lagi. Tuhan tolong hutangnya. Lah, kamu tinggal bayar pakai uangmu selesai, nggak usah pakai bahasa rohani. Apa ya? Maksudnya merohanikan kesaksian itu loh. Dan itu banyak saya temuin gitu kan. Orang-orang yang menyaksikan, wah Tuhan akan gini gini gini. Tapi setelah diselidiki secara objektif ya, dia punya tabungan, punya deposito, punya ini yang mestinya dia bisa selesai, nggak perlu pakai atas nama Tuhan lah gitu loh. Nah, saya ya agak marah ketika dalam perjalanan saya bilang, itu bukan kesaksian, Pak, gitu.
Anda harusnya malu ketika Anda ngomong itu dari Tuhan, itu Tuhan menolong segala macam. Wong Anda bisa bayar kok. Anda ngemis gitu atas nama Tuhan gitu. Mau kasihan mau cari attention gitu, perhatian dari orang-orang bahwa iya, tolong Tuhan apa hutang yang besar terus ditolong Tuhan spektakuler gitu. No, no, Anda bisa selesai kok. Itu bukan kesaksian menurut saya, itu pembodohan, sebuah kemunafikan gitu. Dan saya mohon maaf itu sesuatu yang salah yang Anda sebarkan di dalam kasih Tuhan. Anda menyampaikan sesuatu yang spektakuler gitu, bayangkan jemaat yang untuk sehari demi sehari aja dia nggak bisa makan tuh, cerita uangnya segini dikasih Tuhan segini gini. Ih, Anda nggak memperhatikan perasaan orang-orang yang dari sehari ke sehari mereka berharap sama Tuhan, mereka akan berpikir, "Oh, kayaknya saya tidak layak gitu kan. Kayaknya yang lebih layak orang ini. Kayaknya Tuhan lebih pilih kasih dengan orang ini. Kayaknya hutang saya kurang besar sehingga Tuhan nggak peduli, nggak ngeliatin saya." Gitu. Harusnya kita malu kalau bersaksi hal-hal yang seperti itu. Ya. Jadi kaitannya objektif subjektif. Saya kaitkan dengan pengalaman kesaksian yang selama ini ada di sekitar kita. Kalau mau objektif, kesaksian itu bisa diuji. Gitu. Tetapi sayangnya, kesaksian punya tendensi yang subjektif dan bahkan tidak mau diuji. Ada satu buku sempat terkenal, I See the Heaven, Joe Thomas gitu kan. Saya melihat surga. Dalam buku itu ditulis di antaranya cukup jelas. Dia bilang gini, buku ini adalah sebuah kesaksian, tidak perlu diuji secara teologis. Berbicara teologis tapi tidak perlu diuji secara teologis. Anda sedang melucu, saya pikir. Dan ini terjadi banyak di dalam kekristenan. Gitu. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang uh, sifatnya subjektif, tetapi ketika diuji, bahkan ya kita kan punya standar yang paling paling otoritatif, standar yang paling kita percayai adalah firman Tuhan atau Alkitab kita. Ya, setidaknya itu menjadi indikator, ukuran dari setiap kesaksian kita. Alkitab memang menceritakan banyak kesaksian, dan Alkitab sendiri pun ditulis dari kesaksian. Setiap orang-orang yang berjumpa dengan Kristus, setiap orang-orang yang berjumpa dengan Allah, setiap pergumulan, setiap pengalaman, itu semua kesaksian. Itu semua kesaksian. Tetapi apa yang mereka tuliskan, apa yang mereka nyatakan di dalam Alkitab, itu semua bisa diuji, bisa diukur. Bahkan ada saksi-saksi mata. Kayak sekarang pernyataan-pernyataan di mana, oh Yesus itu tidak pernah ada di muka bumi. Orang nggak bisa sangkal karena ada saksi mata. Ada murid-murid Yesus, ada ribuan orang ya kan, yang melihat Yesus. Ada ratusan murid-muridnya yang melihat Yesus naik ke surga. Ada banyak orang yang berderet-deret rela mati untuk menyatakan bahwa Yesus itu memang benar-benar ada. Gitu. Dan bahkan tidak saja orang-orang penganut Kristen, penganut Kristus, tidak. Ahli-ahli sejarah sejaman dengan Yesus itu juga menyaksikan, menyatakan bahwa memang ada seorang tokoh besar bernama Yesus yang mati di atas Gunung Golgota. Ada Josephus salah satunya. Dan zaman-zaman uh, jemaat mula-mula ada banyak tokoh-tokoh. Nanti saya sebutkan tokoh-tokoh bangsa Romawi yang mereka melihat kesaksian-kesaksian orang-orang yang menjadi pengikut Kristus itu. Jadi bukan 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 mitos, bukan sesuatu yang halusinasi, legenda yang tidak ada bukti akurasinya gitu. Ada. Dan sekali lagi ketika kita sekarang ini belajar tentang belajarlah untuk
menguji kesaksian kita. Gitu. Siapa yang dipermuliakan di sana? Apakah Kristus dipermuliakan? Apakah kita sedang menceritakan secara tidak langsung, sedang membanggakan diri kita? Dan secara tidak langsung ketika kita kan ada orang yang tersakiti oleh karena kesaksian kita. Ya, beberapa kali ada orang-orang yang bercerita sama saya tentang uh, kesembuhan. Ya, beberapa orang disembuhkan dan mereka bersaksi. Saya katakan puji Tuhan. Tuhan pakai obat, Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai treatment, Tuhan pakai terapi dan segala macam engkau bisa disembuhkan. Puji Tuhan itu luar biasa gitu. Tetapi beberapa orang yang lain berkata, Tuhan itu di mana? Kenapa yang disembuhkan orang itu dan kenapa bukan saya? Kenapa saya masih mengalami seperti ini? Kenapa saya tidak mendapatkan kasih karunia dan kebaikan Tuhan? Lalu terkesan terkesan ada persaingan gitu. Bahkan tadi siang gitu ada teman yang diskusi gitu, terus kemudian dia bilang gini, nah, kalau urusan sesama manusia itu Tuhan nggak ikut campur. Saya bilang, dari mana ini kamu berpikir seperti itu? Tuhan nggak ikut campur urusannya manusia. Terus dia eh, teman yang lain berkata gini, kalau Tuhan nggak ikut campur, berarti ketika adik saya kecelakaan, itu Tuhan ada di mana? Tuhan kok begitu kejam sekali membiarkan adik saya seperti itu. Nah, disitulah saya berbicara secara teologis. Tuhan ada sekalipun kejadiannya sangat buruk. Menurut kita itu buruk sekali. Bahkan saya sangat bersimpati untuk kejadian itu. Tetapi Tuhan hadir di situ. Dan saya terlalu percaya Tuhan hadir. Di keadaan yang tersulit sekalipun, keadaan yang berat sekalipun, keadaan yang paling buruk sekalipun Tuhan hadir di situ. Dan percayalah, Tuhan sedang bersama-sama dengan adikmu. Dan ya teman yang satunya tidak bisa terima gitu. Tuhan baik kok, kenapa membiarkan kecelakaan gini 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 ya. Saya bilang ya mungkin latar belakang keyakinan kita berbeda gitu. Saya mempercayai Tuhan yang selalu bersama-sama dengan saya dalam hal yang baik dan dalam hal yang buruk. Itu kesaksian saya akan Tuhan saya. Kalau kamu menyaksikan Tuhan yang baik-baik saja ya silakan. Dan Tuhan tidak hadir di keadaan yang buruk ya silakan. Gitu. Saya ingin Tuhan hadir sebagaimana Tuhan, bukan Tuhan sesuai dengan selera saya, bukan Tuhan sesuai dengan maunya saya. Tuhan hadir dalam keadaan-keadaan yang bahkan kita sendiri tidak paham, tetapi Dia hadir karena Dia Maha Hadir. Dan inilah kesaksian kita akan Tuhan. Ya, bisa diuji, mungkin sedikit subjektif, tetapi objektifnya karena bisa diuji. Tujuan bersaksi itu untuk memberikan informasi yang objektif dan faktual. Yang diberikan saksi tetap saja bisa mengandung unsur subjektif karena persepsi, ingatan, pemahaman terhadap peristiwa, terhadap hal-hal yang pernah terjadi itu uh, bisa mempengaruhi pengalaman kita pribadi, mempengaruhi emosionalnya, bisa mengaruhi kondisi-kondisi tertentu. Ada orang-orang yang tidak bisa menyatakan kebenaran karena faktor-faktor traumatis. Ada orang-orang yang tidak bisa menyatakan kebenaran karena faktor ya dia nggak suka gitu menyampaikan itu karena uh, ya 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 karena ketidaksukaan aja. Gitu. Ya, terutama jika saksi tidak dapat mengingat peristiwa dengan jelas atau jika mereka terpengaruh oleh pandangan pribadi mereka. Ini yang saya tadi sampaikan. Nah, alasan mengapa kita harus bersaksi. Sebenarnya ada beberapa alasan yang saya bisa kumpulkan dari beberapa konteks-konteks ya, artinya dari secara umum gitu ya. Secara konteks hukum, agama, atau secara sosial,
orang bersaksi itu merupakan sebuah tanggung jawab moral atau tanggung jawab hukum. Nah, moral itu kaitannya ya kita menyaksikan sesuatu karena ingin eh, keadilan ditegakkan, kebenaran dinyatakan. Itu tanggung jawab moral. Hukum dinyatakan dengan benar, dengan adil gitu kan. Kedua, alasan memberikan keterangan kebenaran. Kebenarannya seperti apa? Faktanya seperti apa? Terus ada orang yang berkata bahwa alasan untuk bersaksi adalah tanggung jawab agama. Ini yang nanti sedikit akan saya bahas. Karena kita dalam konteks sharing agama juga, sharing dalam kekristenan gitu. Terus keempat, menjaga kepercayaan dan integritas. Jadi sebuah kesaksian itu menunjukkan integritas kita dan kejujuran kita. Nah, kesaksian yang paling paling saya punya teman gitu. Saya punya teman ini, maaf kata, teman ini agak nakal gitu ya, agak brengsek gitu ya. Tapi dia punya integritas yang cukup bisa dipercaya dalam hal keuangan. Sepeser pun dia nggak akan utak-atik, sepeser pun dia nggak akan mainkan gitu. Dan itu khususnya dalam kelompok kami. Jadi saya tahu karakternya dia ini brengsek tapi di bidang lain. Tapi cuma di bidang keuangan dia ini memang benar-benar bisa dipercaya gitu. Dan khususnya dalam kelompok komunitas kami gitu. Dan saya, wah, bagian inilah saya mempercayai integritas dan mempercayakan hal-hal yang terkait dengan finance, dengan keuangan gitu. Tapi untuk bagian-bagian lain ya tidak bagiannya dia gitu kan. Saya kenal orangnya gitu. Tapi ya ini saya menariknya kalau kalau saya boleh berdiri menyaksikan tentang dia gitu kan di hadapan orang-orang lain, saya bilang orang ini orang yang punya integritas, kejujuran soal uang, kejujuran soal finance, kejujuran bagaimana pengaturan keuangan. Tapi soal lain saya juga bersaksi, jangan, jangan. Gitu. Ya, itu salah satu contoh gitu ya, ada konteksnya gitu. Terus kemudian melindungi hak orang lain. Ya, kesaksian ini bisa menolong orang lain, bisa membantu orang lain untuk memperoleh haknya. Ini konteksnya kalau dalam hubungan sosial dan juga dalam hukum ya. Mengapa harus berani bersaksi? Saya kemudian memasukkan kata berani ini sebenarnya takut juga gitu. Karena bersaksi ini memang butuh keberanian. Selain dia menyatakan sesuatu, dia juga sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Dia menyatakan sebuah kebenaran, nah kebenarannya kan ukurannya juga dari dirinya sendiri. Seberapa jujurnya dia, seberapa berintegritasnya dia, atas pengalaman, atas kesaksiannya, terhadap pengalaman, peristiwa, atau apapun juga yang terjadi sama dia, atau keyakinan imannya, itu memang butuh keberanian untuk bisa disaksikan kepada orang-orang sekelilingnya. Nah, jadi memang bersaksi ini butuh keberanian yang sering kali melibatkan resiko. Ketika kita berbicara soal kebenaran dalam konteks-konteks tertentu itu sulit gitu. Ada orang-orang yang tidak menyukai kebenaran sehingga kita mungkin bisa dianiaya. Ada situasi di mana katakanlah hukum tidak ditegakkan dengan baik. Gitu kan. Ketika kita menyatakan kesaksian kita atas atas perlakuan hukum yang tidak adil, risiko pribadi, risiko secara sosial, bahkan bisa alami risiko secara emosi. Ya, ini makanya dibutuhkan keberanian. Nah, apakah hal ini yang menyebabkan ruang kesaksian di kita menjadi sepi? Gitu. Karena orang ini ketika mengevaluasi diri mereka sendiri atau ketika mereka mau ngomong sesuatu, jemaatnya tahu siapa dia gitu. Ah kamu ngomongin ini, Pak. Kayak kayak ada cerita itu kan Pak Pendeta yang khotbah gitu kan soal apa gitu tiba-tiba anaknya atau istrinya ngomong bohong. Gimana coba?
kan beresiko itu, harga diri segala macam gitu kan. Nah, kalau gitu yang jadi refleksi kita adalah mengapa orang jadi tidak berani bersaksi. Apakah memang hal-hal itu yang membuat mereka akhirnya menunda, gitu. Saya tidak mengatakan berhenti bersaksi ya, tetapi menunda kesaksian-kesaksian mereka. Ada yang ya kayak seperti yang di awal saya katakan, wah nanti kesaksian saya biasa-biasa aja, nggak spektakuler gitu kan. Kesaksian saya nggak keren, nggak kayak apa uang turun dari langit lah, tiba-tiba dibeli mobil lah, tiba-tiba inilah gitu. Hal-hal yang seringkali memang kesaksian itu bau-baunya materi ya, atau memang karena materi itu bisa diukur? Saya kurang tahu. Mungkin kita sama-sama nanti akan diskusikan itu. Kenapa kok kesaksian itu kaitannya sama hal yang material? Gitu. Kenapa tidak kesaksian hal-hal yang biasa-biasa saja? Ya nggak tahu ya. Ada banyak alasan yang itu kaitannya subjektif. Oke. Nah, yang di awal tadi saya katakan, saya baca banyak buku tentang martir. Nggak tahu eh, yang terbersit dalam pikiran saya ketika mendapat topik ini memang soal martir gitu, bersaksi hingga menjadi martir. Perlu nggak ya? Karena memang pada dasarnya bahkan di judulnya pun saya tuliskan kata kata saksi itu kan dari bahasa Yunaninya martir, yang artinya saksi. Kalau dalam bahasa Indonesia marturia gitu. Dan itu setali tiga uang atau sama ketika kita ngomong saksi sebenarnya kita sedang bermartir gitu. Cuma kesan martir ini kan kesan yang heroik ya, kesan yang besar, kesan yang wow gitu ya, kesan yang wah enggak lah gitu kan. Nah, kalau orang lain jadi martir ya silakan tidak saya gitu kan. Ya kesan-kesan yang inilah besar sekali lah gitu. Bukan martir yang biasa-biasa saja atau bukan bersaksi yang biasa-biasa saja. Makanya terkesan kita menghentikan kesaksian kita karena memang tidak seheboh, seheroik seorang martir gitu. Tidak sampai mencucurkan darah, tidak sampai menghabis-habiskan eh, apa ya keberadaan kita atau bahkan hampir kehilangan nyawa gitu gitu. Spektakuler itu kita tunda kesaksian gitu. Tapi apa memang secara secara Alkitab memang diminta untuk bersaksi sampai menjadi martir. Gitu. Dalam bahasa Arabnya jihad memang. Ya. Apakah memang seperti itu? Apakah memang seradikal dan sekeras itu, seheroik itu? Ini waktu saya baca, waktu saya pikir-pikirkan, saya renung-renungkan, memang kita ngalami dilema etika ya. Ya kompleks sekali lah. Ada banyak hal yang menjadi dilematik di situ. Satu sisi ketika kita bersaksi itu menjadi sebuah kewajiban moral sama seperti tadi, tapi di sisi lain kita juga perlu menjaga diri kita, keselamatan diri kita. Dulu ketika saya kuliah di sekolah misi, kami selalu diingatkan, jangan sampai kita jadi martir yang konyol. Gitu. Kalaupun kalian mati jadi martir, oke lah, kami sekolah akan bikin patung kalian. Gitu. Kami akan bikin patung dari kalian mau minta apa? Dari besi, dari perunggu, atau dari tanah liat. Terserah, kami akan bikin. Gitu. Tapi kami akan tertawa. Kenapa? Karena kematian kalian adalah kematian yang konyol. Jadi kalau kematian kalian sebagai kematian seorang martir yang sebenarnya, kami akan hormati tidak hanya sekedar patung, tidak hanya sekedar plakat-plakat apa seorang hero gitu tidak,
tapi kami akan hormati kalian sebagai jenderalnya Tuhan. Itu waktu sekolah misi kami dididik kayak tentara semacam itu, tetapi dengan cara berpikir yang logis gitu. Jangan sampai menjadi martir yang konyol. When you can escape, you escape. Ketika kamu bisa melarikan diri, larikan diri. Kalau ketika kamu terpaksa harus berhadapan dan itu mempertaruhkan nyawamu, ya jalani aja. Percaya Tuhan yang akan menolong. Entah itu kamu tertolong dilepaskan, entah itu kamu tertolong akan ketemu Tuhan secepatnya. Itu yang diajarkan kepada kami. Gitu. Ada salah seorang teman saya berulang kali cerita, saya tahun lalu, bulan Oktober kalau nggak salah, saya baru kontak sama dia di Nepal. Saya berjanji mau pergi ke tempatnya dia. Gitu. Terus kami atur-atur gitu kan, jadwal dan segala. Saya juga atur-atur seberapa kapasitas saya yang mampu. Saya meminta tanda dari Tuhan dan segala macam lah. Gitu. Kami sepakat. Dia bilang antara akhir November sampai Desember itu terbaik. Selain caranya bisa di-arrange dengan baik. Oke, saya sepakati Desember dan berdoalah saya bertalu-talu. Nah, Tuhan tunjukkan jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan istining saya, semualah, semua gitu. Karena uh, ya ini prinsip pribadi ya. Saya tidak mengetik proposal ke organisasi atau ke teman-teman untuk meminta dana demi Avenger saya. Gitu. Tidak, saya biarkan kalau memang itu jalannya Tuhan ya Tuhan yang akan menyiapkan buat saya. Itu 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 yang diajarkan kepada kami namanya living by faith gitu kan, hidup dengan iman. Kalau memang kamu merasa disuruh ke sana ya pasti nanti Tuhan akan siapkan. Itu bahasa-bahasa yang sangat-sangat mempengaruhi otak kami sebagai misionaris-misionaris ini. Sampai bulan Desember tidak ada tanda-tanda Tuhan menyiapkan apa gitu ya. Ya sudah gitu. Sorry, bukan 2024, 2023. Nggak ada tanda-tanda dan sudahlah, saya give up. Gitu. Tidak berapa lama, berarti sampai hari ini, itu kurang lebih hampir setahun lebih. Teman saya ternyata bulan Desember itu hilang. Gitu. Hilang di salah satu, dia izin sama istri dan anaknya untuk mengunjungi siswanya di tempat layanan di daerah. Karena dia ada di bordernya. Jadi dia ada di Nepal, di bordernya antara Nepal dan Burma. Saya tertarik dengan Burma, makanya saya pengen ke Nepal karena dia ke Burma lebih dekat, gitu. Sekitar kata dia hanya sekitar 15 menit itu sudah sampai border gitu. Dan orang-orang yang di kotanya dia itu bisa keluar masuk dengan leluasa ke Burma karena nggak mudah untuk masuk ke Burma. Nah, saya pengen masuk ke Burma, pengen lihat Burma itu kayak apa gitu. Nah, sampai hari ini teman saya tidak diketemukan, hilang, dan kami masih berdoa teman-teman sejawat dan jejaring yang ada yang mengenal dia. Namanya Thakur Singh Thapa, nama aslinya Thakur Singh Thapa, orang Nepal. Apakah dia jadi martir? Saya nggak tahu juga. Saya tidak berani berspekulasi macam-macam. Tetapi saya juga tidak tahu apakah dia sempat berusaha sendiri. Saya juga tidak tahu. Apakah dia entah kemana, nggak tahu. Jadi ya berdoa saja. Ya dia dan istri dan anaknya yang ini ditinggal entah gimana hidupnya. Terus kemudian dilema konteks dan situasi. Ada konteks dan situasi di mana kita tidak bisa bersaksi dengan luas. Kesaksian kita dibungkam.
di mana pernyataan-pernyataan iman kita tidak dengan leluasa bisa disampaikan. Saya pernah di negara tetangga, ya, negara tetangga kita, dan diwanti-wanti di sana untuk tidak penginjilan, untuk tidak menyampaikan Injil. Bahkan buka Alkitab di jalan itu bisa ketangkap. Jadi karena saya tergabung dengan tim misi gitu, tetapi masuk di satu negara tetangga, nggak boleh sembarangan gitu. Karena ada konteks-konteks di mana itu tidak diizinkan. Gitu. Situasi di mana kesaksian kita dibatasi. Nah, kalau saya nekat, ya bisa saja. Dan saya siap jadi martir yang konyol tadi. Mestinya bersaksi itu juga membutuhkan hikmat. Tidak sekedar berani atau tidak sekedar nekat. Gitu. Tidak sekedar atas nama Tuhan. Gitu. Tidak. Kita masih dikasih otak, kita masih dikasih akal. Sehingga bersaksinya kita juga dengan hikmat. Gitu. Kalau konteks dan situasinya terbatas, ya kita pasti nanti bisa cari cara bagaimana kita bisa bersaksi. Gitu. Yang ketiga, jelas pertimbangan etika. Ada beberapa etika yang ada di masyarakat kita yang memang tidak leluasa untuk bisa bersaksi. Dan sekali lagi seluruh konteksnya, seluruh konteks kesaksian kita itu mengalami dilema etika. Ya. Satu sisi kita memiliki kebenaran, memiliki keyakinan, memiliki iman yang harus disampaikan kepada jiwa-jiwa, kepada orang-orang yang terhilang, gitu kan. Secara moralitas kita juga pengen setiap orang itu bertemu dengan Tuhan dan mengalami transformasi hidupnya, gitu kan, menjadi kehidupan yang lebih baik. Tapi di sisi lain ada konteks, ada pertimbangan etika, nilai-nilai yang kita tidak serta kita melakukan saja. Jadi boleh, gitu. Tapi berakal itu lebih baik. Next, mengapa sebenarnya martir itu? Saya bertanya sih sebenarnya waktu baca-baca buku-buku martir atau ada buku yang kesaksian pelayanan anak-anak muda di Semarang tahun 70-an. Saya baca-baca, wih seberapa mereka berani, ada yang satu keluarga diminta keluar gara-gara Kristus gitu kan. Terus kemudian ada mereka yang merelakan apa masa mudanya untuk pelayanan penginjilan, untuk di jalan-jalan. Saya pernah mengalami hal-hal seperti itu di Bandung, di Semarang, di Jogja, pernah di jalan-jalan gitu, ya di lapangan Pancasila Semarang, Simpang 5 pernah juga, di Surabaya pernah, di Malang juga pernah. Jadi agak gila juga sih, agak gila kalau waktu itu nggak rasa takut memang. Jadi, saya bersaing penginjilan, bagikan tentang Kristus saja di jalan, di bis, di mana saja. Itu masa yang agak-agak gila memang. Nah, waktu saya baca itu, kemudian saya lihat diri saya, dulu saya seperti ini. Sekarang ini kayaknya saya bertambah pengetahuan, tapi berkurang keberaniannya. Bertambah banyak yang saya tahu soal Tuhan, tetapi kok jadi makin enggak berani kayak dulu ya gitu. Enggak banyak yang saya korbankan gitu. Istilahnya seperti itulah. Jadi saya melihat bukan saja ketakutan, tetapi ada semacam uh, apa ya, kesombongan kalau saya boleh katakan. Saya lebih tahu, saya sudah menjalaninya. Saya
Itu kan masa lalu saya, gitu kan. Itu cerita-cerita di masa lalu saja, cukup jadi kenangan gitu lah. Tidak untuk sekarang. Gitu. Nggak tahu kalau orang karismatik bilang apinya sedang redup. Gitu. Tapi saya percaya buluh yang terkulai tidak dipatahkannya, gitu kan. Sumbu yang mau eh, berasap itu tidak dipadamkannya, gitu. Saya percaya Tuhan mungkin dengan saya sharing ini Tuhan menegur saya sekali lagi untuk mengingatkan eh, mengumpulkan serpihan-serpihan keberanian atau mengumpulkan sekali lagi mental saya yang sempat tercecer untuk bergerak gitu kan, untuk melakukan sebuah aksi atau ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kok ada orang yang mau martir? Kenapa kok ada orang yang mau rela mati untuk keyakinannya? Secara luas, secara luas itu artinya tidak saja dalam kekristenan, ada banyak martir-martir, ya. Martir yang membela negaranya ada. Sokrates itu ahli filsafat, bapak filsafat itu dibilang martir juga ketika dia membela anak-anak muda di kekaisaran Yunani pada saat itu, di kerajaan Yunani. Sokrates dianggap martir gitu. Terus kemudian eh, penganut Zoroaster, waktu negara Zoroaster itu aslinya di Iran, waktu negara Iran diinvasi oleh Islam. Nah, penganut-penganut Zoroaster ini ditantang gitu. Kalau kamu harus menyangkal keyakinanmu itu salah. Kalau enggak, kami bunuh. Nah, itu ada banyak martir di sana. Jadi kisah-kisah martir ini tidak hanya terjadi di kekristenan. Di, di sebelum-sebelumnya ada banyak. Bahkan di kaum Yahudi juga ada. Gitu. Waktu Makabe, terus kemudian kaum Zelot, gitu kan? Kaum Zelot itu kaum kaum pemberani, itu kan berani, kaum pemberani dari Yahudi mau menegakkan kembali Israel, itu banyak yang jadi martir itu. Terus kemudian di Buddha martirnya Eh, tidak kurang martir-martir yang terkait dengan kerajaan negara yang mereka rela mati demi menegakkan nilai-nilai, gitu. Demi menegakkan keadilan, demi menegakkan eh, kebenaran gitu. Yang saya maksud kebenaran ini bukan kebenaran Alkitab, ya. Kebenaran yang mereka percayai, keyakinan yang mereka percayai. Jadi ada sebuah konsep pengorbanan demi keyakinan atau prinsip yang mencerminkan nilai keberanian, kesetiaan, dan komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Baru tadi sebelum sesi ini kan kita bercerita soal lapangan Tiananmen gitu kan. Anak-anak muda yang mati membela eh, Cina supaya keluar dari revolusi revolusi budaya ya. Itu martir atau bukan? Untuk sebagian orang dikatakan itu martir karena nilai-nilai yang mereka anut, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mereka yakini itu lebih besar dari diri mereka dan mereka rela mengorbankan. Nah, kalau direfleksikan sama kita yang meyakini bahwa Kristus adalah kebenaran, kita yang meyakini bahwa kekristenan itu memiliki jalan keselamatan, jalan hidup. Kenapa kita tidak bersaksi akan hal itu? Kenapa kita nggak tahu? Lebih banyak kita tidak menyaksikan kebenaran itu dalam hidup kita. Kalau kita meyakini hal itu, kenapa kita tidak bersedia untuk menjadi martir atas kebenaran yang kita katakanlah kita yakini, kita imani, yang jauh lebih besar daripada kisah-kisah martir yang kita bisa baca.
jauh lebih besar daripada para pahlawan-pahlawan yang mereka membela prinsip mereka, mereka membela apa keyakinan-keyakinan mereka. Jauh lebih besar dari itu. Kita mempercayai bahwa di dalam Kristuslah keselamatan itu. Dan saya membaca orang-orang yang menjadi martir ini, mereka mempercayai itu. Gitu. Richard Wurmbrand, gitu kan, seorang pendeta Lutheran. Gitu. Ketika Jerman terpisah menjadi dua dan kemudian dia memilih bagian Jerman yang tidak ada gerejanya, bagian Jerman yang komunis, dia pilih ke sana. Istrinya aja kaget gitu kan. Kenapa kamu merelakan diri untuk ke sana sementara teman-temanmu di Jerman Barat gitu. Dia bilang Kristus harus diberitakan di Jerman Timur gitu. Dan Richard Wurmbrand tidak kurang-kurangnya dia keluar masuk penjara. Watchmeni ya, keluar masuk penjara juga. Gitu. Watchmeni itu ketika dia di penjara dia nulis, tangannya dipotong. Dia ngomong khotbah, lidahnya dipotong. Ngeri ya. Tapi itu tidak menghentikan mereka untuk menyaksikan Kristus gitu. Saya jadi bertanya-tanya, wow, mereka memiliki keyakinan akan kebenaran, mereka memiliki keyakinan akan Kristus, mereka memiliki keyakinan akan Tuhannya, dan mereka siap berkorban untuk itu. Sama seperti Paulus, sama seperti para rasul. Ya kita mungkin kekurangan bacaan sejarah para rasul. Sebenarnya ada buku-buku bagaimana para rasul itu akhirnya mati. Ada yang Petrus salib terbalik itu mungkin paling terkenal ya. Terus kemudian Polikarpus yang dibakar. Terus kemudian Markus, Thomas yang diseret sama kuda, ya, tangan kaki diseret dengan kuda, terbelah badannya. Bartimeus, dibakar, dan banyak tokoh-tokoh yang cukup gila ya mereka ini meyakini sesuatu yang mungkin bagi orang-orang sejamannya adalah sebuah kegilaan. Buat orang-orang sejamannya dibilang itu adalah kelompok-kelompok yang sesat. Gitu. Nanti kita lihat. Kenapa laptop saya berhenti? Kesaksian, kekristenan dan kesaksian. Kekristenan sebagaimana agama-agama Abrahamik. Jadi agama-agama Semitik atau Abrahamik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, itu adalah agama misi atau agama proselitisme. Proselitisme itu adalah ajaran agama yang memiliki ajaran untuk memberitakan ajarannya kepada orang-orang lain untuk masuk ke agamanya. Gitu. Jadi agama misi, agama yang bermisi, agama yang memiliki ajaran untuk mendorong orang lain menjadi bagian dari agamanya. Itu proselitisme dan kekristenan adalah salah satunya. Jadi merupakan kekristenan merupakan salah satu agama yang memiliki prinsip dan ajaran yang mendorong pengikutnya untuk aktif menyebarkan keyakinan dan ajaran agama mereka kepada orang lain dengan tujuan untuk mengajak individu atau komunitas baru untuk bergabung dalam iman tersebut. Jadi adalah hal yang wajar gitu. Kalau kekristenan menjadi besar, Yahudi tidak terlalu besar ya. Tetapi Yahudi itu juga salah satu agama misi gitu. Yesus pun pernah menyaksikan itu, pernah menyatakan bahwa kamu, hei pengajar-pengajar Yahudi, kamu pergi ke seberang lautan untuk mempertobatkan orang lain gitu. Itu pernyataan Yesus sendiri.
untuk menjadikan mereka menjadi bagian daripadamu. Itu artinya menjadikan mereka sama-sama penganut Yahudi. Gitu. Jadi ini latar belakangnya kekristenan dan kesaksian itu adalah karena memang kita diajarkan dan itu menjadi sebuah prinsip bahwa kita menyebarkan keyakinan kita kepada orang-orang lain. Dan kekristenan itu berfokus pada pengajaran dan kehidupan Yesus Kristus. Sehingga salah satu tugas utama umat Kristen, umat percaya adalah memberi kesaksian tentang Yesus. Ini sengaja saya stabilokan kuning gitu supaya ya kita tidak terpleset memberi kesaksian tentang diri kita sendiri. Semoga kita tidak terpleset. Jadi kesaksian kita adalah kesaksian tentang Yesus. Pusat kesaksian kita adalah kesaksian tentang Yesus. Apa yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Apa yang sudah Kristus lakukan untuk hidup kita. Bukan kita yang menjadi pusat perhatiannya. Kesaksian ini bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan kita sehari-hari. Setiap orang yang menyebut dirinya Kristen dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Nah, Kristen ini sebenarnya pada awalnya adalah sebutan atau ejekan bagi para pengikut Kristus ya, di Antioquia ya. Kisah Rasul 11 ayat 26 itu pertama kalinya orang-orang disebut Kristen itu sebagai ejekan gitu kan. Nah, dalam sejarahnya kekristenan itu mengalami banyak sekali penuduhan ya. Penuduhan menjadi ateis gitu. Karena tinggal di lingkungan orang-orang Romawi, orang-orang Yunani yang punya dewa-dewa, Kristen ini bilang nggak percaya sama dewa-dewa itu. Mau dewa Romawi kayak dewa Yunani nggak percaya. Sehingga disebut ateis. Gitu. Jadi kita pernah menjadi ateis. Orang-orang Kristen itu ateis di tengah-tengah para penganut dewa-dewa. Terus kita juga pernah dituduh gitu menjadi kanibal karena memakan tubuh dan darah. Ini soal perjamuan kudus itu kan dianggapnya kanibal gitu. Terus ini salah satu tokoh Romawi namanya Juvenal itu menyebut Kristen itu kelompok aneh, kelompok yang mencurigakan, tidak berguna dan berbahaya. Terus Tasikus ini menyebut Kristen adalah sekte yang terkutuk penyebab kebakaran kota Roma tahun 64. Yang berikutnya adalah Nero dan banyak sekali kaisar-kaisar Romawi yang menganiaya kekristenan karena ya entah gimana ya. Kalau Anda baca di Kisah Rasul 2 ayat 47, gaya hidup jemaat mula-mula itu mendatangkan orang begitu banyak. Jadi orang menjadi percaya oleh karena gaya hidupnya jemaat mula-mula. Ya. Dan itu sangat luar biasa sekali, sangat menggoncang kekaisaran Romawi saat itu. Sehingga tuduhan-tuduhan itu dilakukan tidak cuma di tengah-tengah masyarakatnya, tetapi itu oleh pemerintahnya juga, oleh sisi pendidikannya. Ini Juvenal sama Tacitus ini adalah mereka ini tokoh-tokoh sastrawan, pendidik, filsafat juga. Semuanya menyebut kekristenan itu hama yang harus dibasmi gitu, pada masa itu. Ya. Dan Kristen bisa bertahan. Saksian kita bisa bertahan. Orang yang mengalami Kristus, orang yang tidak saja tahu Kristus, tidak saja kenal Kristus, tapi mengalami Kristus, itu akan bertahan. Dan saya percaya kekristenan sampai kepada kita hari ini adalah karena adanya orang-orang yang pernah mengalami Kristus dalam hidup. Tidak saja dari rasul-rasul, tetapi mereka yang berjumpa secara pribadi dengan Kristus, yang mengkabar sampai kepada siang. Dalam itu dikatakan mengalahkan iblis itu adalah anak dan kesaksian kita. Wahyu dikatakan itu.
kesaksian mengerikan iblis. Jadi mengerikan ya. Kalau kita saksi, yang tertawa mungkin iblis gitu ya. Hari ini kalau Anda belajar tentang bersaksi, mari kita akan iblis karena dia sedang ketakutan ketika kita bersaksi. Selanjutnya kesaksian. Kesaksian Kristen sebagai sikap yang saya saya mencoba menganalisa tentang kesaksian Kristen gitu ya. Ada beberapa sikap yang saya temui. Sikap-sikap yang di bagian rendah hati, keberanian, kesabaran, penuh kasih, konsisten, penuh pengharapan, bergantung Roh Kudus. Ini umum lah gitu. Maksudnya ya memang harus kita miliki sikap-sikap seperti itu. Tetapi saya mencoba bukan merumuskan ya, membuat sebuah gambaran sikapnya kesaksian kita itu sebenarnya seperti apa sih? Yang pertama adalah sikap proaktif. Kesaksian itu adalah sebuah inisiatif di mana kita memberitakan kabar baik. Jadi kalau kita mengalami kabar baik, kita akan menyaksikan dan kita bisa lihat bagaimana orang-orang di dalam Alkitab, khususnya ketika mereka berjumpa dengan Yesus, gitu kan, di Injil, gitu, mereka tidak bisa dihentikan untuk menyaksikan tentang Yesus. Wanita yang ada di sumur Yakub yang siang-siang, ya kan, itu wanita ya yang punya suami 5. Dia balik ke kotanya dan bilang, lihat, saya ketemu. Gitu kan. Nah, terus seluruh kota bilang, kami ketemu sendiri, tidak hanya dari perkataanmu, tapi kami ketemu sendiri dengan Nabi itu, gitu, dengan Kristus. Terus tiap ketemu dengan orang, gitu, ketemu dengan orang yang dia sembuhkan, orang yang dia pulihkan, gitu kan, Yesus, kamu pulang pergi, gitu kan, atau tunjukkan dirimu ke imam-imam, nggak usah cerita ke siapa-siapa. Tapi mereka selalu bercerita ke siapa-siapa. Sebuah kenyataan di mana orang yang berjumpa dengan Kristus itu melimpah dengan sukacita. Ada sebuah kenyataan orang yang berjumpa secara pribadi mengalami damai sejahtera yang tidak terkatakan. Itu karena sulit sekali mendeskripsikan itu, dan luapan itu tidak menghentikan kita untuk menceritakannya kepada orang lain. Dan kita bersikap proaktif, mau menceritakan. Tidak sekedar penginjilan, tidak sekedar bermisi, tidak. Ada satu hal yang diri kita yang kita bagikan kepada orang lain. Bukan karena seperti saya yang tadi saya ceritakan, hanya sekedar adventure gitu loh. Karena saya sok tahu belajar sekolah Alkitab gitu loh. Terus ke daerah-daerah dan saya memberitakan Injil gitu kan. Enggak kayak gitu. Ada sebuah sikapnya harusnya saya miliki, yaitu meluap dengan Kristus, meluap dengan suka Kristus, dan ingin orang lain mengalaminya juga. Jadi sikap ini adalah tindakan yang sengaja direncanakan dengan baik untuk mau cari kesempatan dan bersaksi sama orang lain, menjadi proaktif. Ya. Ya, contohnya nanti bisa dibaca lagi di Kisah Rasul sama di Matius. Matius itu kan pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada sebuah sikap proaktif yang kita bahkan diperintahkan menjadi amanat agung. Yang kedua, ketika kita bersaksi itu sikap kita sikap responsif atau reaktif. Jadi kita memberikan tanggapan. Nah, kalau memberikan tanggapan ini kaitannya sama, selain tanggung jawab kita, mempertanggungjawabkan iman kita, itu juga butuh persiapan. Nah, ini
yang mungkin mungkin tidak banyak gitu, tidak banyak dimiliki ya kadarnya. Karena ada banyak orang yang merasa gimana saya bisa menanggapi, saya nggak terlalu ngerti Alkitab, mana saya bisa ngerti gitu. Saya cuma ke gereja hanya dengar khotbah ya itu aja yang saya tahu gitu kan. Jadi bagaimana mereka bisa bereaksi atau meresponi argumen, meresponi tekanan dan segala macam gitu. Tapi percayalah, sama seperti eh, jemaat mula-mula, mereka belum punya Alkitab kok. Jemaat mula-mula nggak punya gereja. Jemaat mula-mula nggak apa ya, nggak ada yang sama seperti kita program-program yang banyak sekali itu gitu. Jemaat mula-mula hanya menyaksikan bagaimana mereka berjumpa dengan Kristus dan mereka bisa meresponi dengan baik. Ya mereka mengalami penganiayaan, ya mereka terusir dari kota Yerusalem, ya mereka bahkan mengalami hal yang buruk dalam hidup mereka, tetapi mereka bertahan bukan karena mereka lebih tahu, tidak, bukan karena mereka lebih banyak teologianya, tidak. Mereka memiliki sesuatu yang tidak bisa direnggut dari hidup mereka, yaitu Kristus yang mereka alami dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa merespon dengan baik. Di stadion-stadion ketika mereka dijadikan tontonan untuk menjadi makanan singa, untuk menjadi umpan buat gladiator kayak gitu-gitu, mereka bertahan dengan iman mereka. Mungkin pengetahuan mereka jauh lebih kecil daripada kita. Mereka hanya tahu Kristus yang telah menyentuh hati mereka, Kristus yang telah menjamah hidup mereka. Mereka hanya tahu itu mungkin, tapi mereka bertahan. Ya, berharap sikap ini kita menjadi lebih baik dengan segala pengetahuan yang kita punya, kesiapan yang kita ada, perencanaan-perencanaan yang kita miliki, kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Ya. Yang ketiga, sikap alamiah. Alamiah itu ya sehari-hari. Ketika kita menjadi orang percaya, ya tunjukkanlah sebagai orang percaya. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, tunjukkanlah iman kita sebagai pengikut Kristus dalam pikiran, dalam perilaku, dalam keseharian kita, dalam tindakan-tindakan kita. Itu kesaksian kita. Kalau saya sedikit mengingatkan 5 tugas gereja, itu ada 5 ini sebenarnya saling terkait. Jadi kalau Anda atau kita dikatakan sebagai gereja atau kelompok orang percaya, itu ada indikator-indikatornya. Indikator yang mestinya kita miliki setidaknya ada 5. Yang pertama diakonia, kita biasa melayani sesama. Koinonia, bersekutu dengan orang-orang percaya. Marturia, nah ini bagian yang kita bahas hari ini, tentang kesaksian. Liturgia, peribadatan. Peribadatan ini bukan kebaktian ya. Liturgia itu lebih kepada penghayatan. Penghayatan, bahasa Indonesia ini keren. Penghayatan di dalam mengiring Tuhan. Gitu. Jadi bukan terjebak pada ikut kebaktiannya, tidak. Peribadatan itu lebih menggunakan kata ibadat, ibadah itu uh, lebih spiritual, bukan ritualnya, ya, bukan formalitasnya, tidak. Liturgia. Setiap orang itu melakukan ibadat, melakukan penghayatan keimanan setiap, makanya kita diajari sabdu, diajari baca Alkitab di rumah, diajari sekutu dengan keluarga di rumah, dia memiliki waktu-waktu pribadi dengan Tuhan, itu sebenarnya ibadah. Yang kelima adalah kerigma. Kerigma adalah pemberitaan kabar baik. Ya. Kita pesan kabar baik. Setiap kita punya kabar baik dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita memiliki kabar baik. Itu aja. Nah, yang terakhir tentang gagal menjadi terang dan garam. Sebenarnya judul ini
agak menyimpang sedikit dari apa ya, dari soal kesaksian. Tetapi mau nggak mau saya harus sampaikan juga karena realitasnya kita mengalami kegagalan sebagai terang dan garam. Saya baru baca ternyata garam itu memiliki fungsi yang luar biasa selain rasa. Jadi garam kalau dikasihkan ke anggur katanya justru bisa memaniskan. Nah, terus kemudian garam ketika ketemu sama apa itu bongkahan es itu bisa mencairkan. Gitu. Jadi ada banyak apa istilahnya karakteristik garam yang menarik selain rasa ya selain rasa. Tetapi ketika kita tanya tentang kekristenan kita, apakah kita ini garam yang memberi rasa? Ya, kita jadi uh, kita sebagai garam yang kehilangan rasa, garam yang tidak larut, dan kita sering menghitungkan jawab. Perang itu tanpa dipaksa ya menerangi, gitu. Kalau di bawah tudung ya atau di bawah tempurung ya digelap. Kita sepertinya lebih sering kita menghindari tanggung jawab. Kalau kita memiliki kabar baik, ketemu siapa saja sebenarnya itu tanggung jawab kita untuk memberitakan kabar baik. Dan hidup kita memberi. Terus kemudian kita juga ketemu ya selain faktor ketakutan, ya, takut salah, takut tidak diterima, kesaksiannya nggak diterima, gitu kan, takut macam-macam lah. Terus malu, ya kan, malunya karena belum sempurna kok bersaksi, belum baik kok bersaksi, ya, jadi baik dulu atau belum kaya kok bersaksi. Kalau sudah kaya dapat apa gitu baru bersaksi. Kurang pemahaman gitu kan. Ya kita sering dapat itulah yang menunda kesaksian kita itu hal-hal yang kayak gitu. Nah, selain kita itu juga diperhadapkan dengan kesaksian-kesaksian palsu gitu kan. Jadi kita tidak bisa lagi mencerna dengan baik antara kesaksian yang murni dan kesaksian yang palsu gitu. Bahkan kalau Matius 7:21 sampai 23 itu orang-orang yang eh, berseru-seru Tuhan Tuhan bukanlah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, membangkitkan orang mati demi namamu gitu ya. Itu kayaknya kesaksiannya keren sekali gitu kan. Ternyata itu Tuhan ngomong, nyah kau pembuat kejahatan gitu. Itu bukan kesaksian ternyata. Dan kita nggak bisa memiliki kepekaan untuk bisa memilah antara kesaksian yang murni dan kesaksian yang palsu. Karena ya belum cukup pemahaman atau banyak faktor yang lain yang membuat kita tidak bisa memilah kesaksian yang murni, asli, dan yang palsu. Ya. Kalau kesaksian itu ada sebuah barang, kita bisa membedakan antara yang KW sama yang asli. Gitu. Karena lingkungan kita kadang-kadang pemaaf, terlalu permisif gitu kan, terlalu ya kesaksiannya salah ya boleh, kesaksian palsu nggak gitu. Nggak ada yang negur, sehingga nggak umat tidak bisa membedakan mana itu serigala dan mana itu domba. Dan kita ini sering menjadi penyampai yang buruk dari sebuah kabar baik. Saya kembali ke sini. Apa yang menyebabkan seseorang secara subjektif sebenarnya tertarik pada Kristus? Ada beberapa hal yang bisa menjadi modal kita untuk bisa membagikan kesaksian. Ajaran Kristus, ajaran pengampunan, pengharapan, keselamatan, teladan Kristus, komunitas orang percaya, persekutuan orang percaya, pengalaman-pengalaman pribadi kita, terus orang mencari makna dan tujuan dari hidupnya, terus kebenaran yang mereka bisa rasakan. Jadi baik dari aspek emosional, aspek spiritual, aspek logisnya, sebenarnya kita punya banyak modal gitu di dalam
di dalam kesaksian kita gitu. Tetapi ya tadi kenapa kok bisa menjadi gagal? Ya karena mungkin ada beberapa bagian yang kita rasakan ada kendala. Tetapi gini, ini terakhir ya. Kita semua punya masa lalu. Kita semua punya hal buruk dalam hidup kita yang mungkin kita tidak bisa banggakan. Bahkan mungkin sampai hari ini pun kita tidak sempurna di dalam menjalani kehidupan. Ada banyak hal yang boleh dikatakan celah dan apa ya, tidak pantas untuk bisa disaksikan. Tetapi percayalah bahwa kesaksian itu bukan bercerita tentang kita. Kesaksian itu bercerita tentang Kristus. Dan bagaimana Kristus yang menyadarkan kita yang tidak sempurna ini, yang menyadarkan kita yang tidak layak ini, memberi pengharapan dan juga memberikan kasih karunia, bahkan keselamatan. Kesaksian itu yang mestinya bisa kita bagikan. Dari ketidaksempurnaan kita, ketidaklayakan kita, ketidakbisaan kita memenuhi standar, ketidakbecusan kita dalam menjalani hidup, banyak hal yang kurang dari kita, banyak hal yang tidak layak dari diri kita. Tetapi Kristus berpihak pada kita. Itu yang bisa kita saksikan. Bagaimana kebaikannya, kasihnya, itu menutupi banyak dosa. Mungkin hari ini kita boleh berkata, sehari ini saya tidak banyak berbuat dosa. Dan besok saya tidak merencanakan untuk jatuh dalam dosa, gitu kan. Atau jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang fatal. Gitu. Tetapi cerita kesaksian sekali lagi bukan bercerita tentang siapa kita, bukan bercerita tentang bagaimana kita menjalani kekristenan kita, tidak. Kesaksian yang sebenarnya adalah kesaksian tentang Kristus yang menjamah ketidaksempurnaan kita, yang menyentuh kita, yang membela ketika kita ini tidak ada yang bela, yang tidak menyerah sama kita sekalipun kita ini sering menyerah, yang selalu menganggap kita ini kaum pemenang sekalipun kita ini sering gagal. Karena tidak bercerita soal siapa kita, tetapi bercerita soal siapa dia. Itulah kesaksian kita. Jadi mungkin malam hari ini sharing saya menjadi sebuah dorongan dan motivasi untuk beranilah bercerita tentang Kristus dan bersaksilah tentang Kristus. Apapun keadaannya, apapun situasinya, berapapun harga yang kau mesti bayar, Kristus dimuliakan. Terima kasih, saya kembalikan pada Bu Ayu. Terima kasih, Pastor Elia, Ya, yang Bu. sudah menyampaikan firman. Bapak Ibu, saya silahkan kalau ada Bapak Ibu yang mau diskusi, bertanya, atau menambahkan. Silahkan.